Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sinta Dewi MPD, dosen program studi Magister Pendidikan Matematika dan IPA, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Yang menjadi bidang keilmuan saya adalah metodologi penelitian, statistik, desain eksperimen, dan evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, pada mata kuliah desain eksperimen dengan beban studi sebesar 3 SKS dan pertemuan sebanyak 16 kali. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, adanya penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa yang aktif, kemudian terdapat aspek penilaian. Model pembelajarannya adalah model pembelajaran project-based learning yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dan keterkaitan dengan konteks nyata melalui proyek yang kompleks dan bermakna. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar teori, prosedur, jenis-jenis penelitian eksperimen, analisis uji persyaratan, dan analisis data uji perbedaan pada penelitian eksperimen yang dapat digunakan sebagai tugas akhir atau tesis. Yang menjadi capaian pelajaran lulusan mata kuliah ini, yang pertama menerapkan nilai-nilai universitas yang peduli, mandiri, kreatif, dan adaptif. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang MIPA untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji. Keempat, mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam pedagogi, filsafat, serta konsep-konsep MIPA atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Dan terakhir, mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam didaktik MIPA beserta inovasinya berbasis TIK serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami teori desain prosedur eksperimen validitas internal dan eksternal. Yang kedua, memahami desain penelitian eksperimen. Yang ketiga, memahami teori contoh dan jenis penelitian eksperimen, menganalisis pengujian perbedaan rata dua sampel berpasangan, menganalisis pengujian perbedaan rata dua sampel bebas, menganalisis pengujian ANOVA satu jalan. Mahasiswa mampu memahami pengujian kesehatan analisis penelitian eksperimen, menganalisis pengujian ANOVA 2 jalan, faktorial desain 2x2 dan 3x2, menganalisis pengujian ANOVA 2 jalan, treatment by level desain 2x2 dan 3x2, menganalisis pengujian MANOVA 1 jalan. Yang menjadi bahan kajian mata kuliah ini, yang pertama teori desain eksperimen, validitas eksternal dan validitas internal, desain penelitian eksperimen, jenis penelitian eksperimen, perbedaan rata dua sampel berpasangan, perbedaan rata dua sampel tidak berpasangan, ANOVA satu jalan, analisis uji prasyarat, ANOVA 2 jalan faktorial desain 2x2 dan 3x2, ANOVA 2 jalan treatment by level desain 2x2 dan 3x2, dan terakhir adalah MANOVA 1 jalan. Aspek penilaiannya adalah proporsinya penugasan 10%, kehadiran 10%, UTS 30%, dan UAS 50%. Adapun instrumen penilaian yang digunakan adalah tes untuk mengukur aspek kognitif mahasiswa, non-tes untuk mengukur aspek efektif, dan yang terakhir rubrik penilaian untuk mengukur aspek psikomotor mahasiswa. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah buku dan tes desain eksperimen dan analisis data, buku Kadir, statistika terapan, buku Riyadi Edi, statistika penelitian, buku Budiono, statistika untuk penelitian. Berikut adalah buku pribadi saya sendiri yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif dan Desain dan Analisis Eksperimen. Saya juga menyajikan konten edukasi YouTube untuk mendukung pembelajaran yang bisa diakses oleh mahasiswa dan masyarakat. Baiklah, berikut saya tampilkan proses video pembelajaran dengan materi ANOVA 2 jalan, faktorial desain 2x2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita
kita masih diberi kemudahan untuk menuntut ilmu pada hari ini, khususnya mata kuliah desain eksperimen. Semoga Bapak Ibu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semangat ya Bapak Ibu. Ya. Memang kita sering lihat angka-angka, tapi kan memang bisa dibantu oleh program SPSS, ya kan? Iya. Mudah kan Bapak Ibu? Iya. Ya. Nah, sebelum kita mulai, saya cek kehadirannya dulu. Ya Bu. Ada 3 Bu yang saya, Bu Hanafila, Bu Vera, sama Bu Nina. Oke, mudah-mudahan pertemuan ke depan saya semua dan bisa hadir semua. Amin. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas ANAFA 2 jalan faktorial desain 2x2. Tapi sebelumnya saya mau review dulu materi sebelumnya ya, tentang ANAFA 1 jalan. Nah, tapi sebelum kita review, nah pasti nih saya review yang awal ya. Jadi kita bahas desain eksperimen, berarti tentang penelitian eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Termasuk kategori penelitian kuantitatif, jenis komparatif. Jadi di sini analisis yang dipakainya adalah uji perbedaan atau uji perbandingan. Nah, ada hubungan sebab akibat. Yang menjadi sebab variabel apa? Bebas. Dan dia harus salah satunya perlakuan. Karena kan eksperimen, ada treatment. Kemudian akibatnya itu nanti Y-nya, variabel tak bebasnya nanti diukur setelah diberikan treatment. Dan tentunya ada manipulasi dan kontrol. Ya, teman-teman pasti ingat tuh yang di awal-awal kita bahas tentang penelitian eksperimen. Nah, kemudian kita review nih, kemarin kan bahas ANAFA 1 jalan. Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu ANAFA 1 jalan? Ya, silakan. ANAFA 1 jalan itu perbedaan rata lebih dari 2 kelompok sampel untuk suatu variabel bebas. Ya, betul ya. Jadi kalau ANAFA 1 jalan itu analisis uji perbedaan, ya, lebih dari ada perbedaan rata untuk lebih dari 2 kelompok sampel pada satu variabel. Jadi variabel bebasnya cuma 1, gitu, ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ya. Untuk contoh ANAFA 1 jalan, judulnya itu pengaruh metode belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Ya, kategorinya misalnya berapa? Ada 3. Iya, metodenya metode apa aja? Ada inquiry, demonstrasi, sama potential. Iya, betul ya. Jadi kemudian Bapak Ibu udah paham materi sebelumnya, karena ini nggak beda jauh Bapak Ibu. Nah, ANAFA 1 jalan kan tadi 1 variabel bebas. Kalau ANAFA 2 jalan sama ya, untuk 2 variabel bebas, gitu. Ini contohnya ANAFA 1 jalan dulu ya. Tadi betul yang disebutkan oleh teman kita. Nah, ini contoh lain nih, pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa, ya. Nah, pengaruh di situ artinya perbedaan. Jadi yang mau diuji beda apanya? Hasil belajar matematika. Selain hasil belajar matematika apa ya? Kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir analitik, ya, kritis, bisa motivasi, bisa nggak? Bisa. Minat bisa. Jadi nggak selalu harus yang tentang tes ya. Nah, kemudian di sini ada lebih dari 2 kelompok rata. Jadi ini yang ditaruh di sini adalah hasil belajar matematikanya, ya. Di sini ada 4 kelompok rata. Itu yang nanti dibandingkan, itu beda. Boleh ANAFA 1 jalan. Kalau 3 boleh nggak boleh, yang penting lebih dari 2, gitu ya. Nah ini saat ini kita mau belajar ANAFA 2 jalan faktorial desain 2x2, ya. Nanti yang 3x2 di pertemuan berikutnya. Ini adalah pertemuan ke-10 CPMK 8, ya. Nanti teman-teman dengan mempelajari ini mampu memahami teori dan contoh ANAFA 2 jalan faktorial desain 2x2. Kemudian mampu menganalisis ANAFA 2 jalan faktorial desain 2x2 dengan program SPSS, ya. Nanti sebelum ANAFA 2 jalan nanti ada uji prasyarat analisisnya apa saja.
Dan ANOVA 2 jalan itu termasuk analisis uji hipotesis. Nah, untuk menganalisis ANOVA 2 jalan, teman-teman lihat saja konten edukasi saya channel YouTube. Nanti di situ ada cara SPSS untuk ujian ANOVA 2 jalan, ya. Jadi nanti teman-teman silakan diulang-ulang, dipraktekkan, ya. Nah ini, ya. Jadi kalau ANOVA 1 jalan, perbedaan ratanya lebih dari 2 kelompok sama, ya. Tapi untuk 1 variabel bebas. Kalau ANOVA 2 jalan untuk 2 variabel bebas. Nah, kenapa disebut faktorial design? Karena kedua variabel bebasnya itu dua-duanya perlakuan atau treatment. Kalau yang satu treatment, satunya bukan treatment atau atribut, namanya apa? Treatment by level design. Nanti kita bahas setelah yang desain 3x2 baru kita bahas itu. Nah, kalau ini dua-duanya perlakuan, teman-teman. Contohnya, ya, pengaruh model pembelajaran, ya, dan tes formatif terhadap hasil belajar siswa misalnya matematika atau fisika gitu, ya. Nah, di sini variabel bebasnya apa aja? Satu, model yang keduanya untuk tes formatif. Kemudian Y-nya yang diukur aja. Setelah diberi treatment berupa model pembelajaran dan bentuk tesnya juga termasuk treatment, kemudian diukurlah hasil belajar siswanya. Nanti yang dianalisis itu, yang dihitung-hitung itu adalah Y-nya, hasil belajarnya, gitu, ya. Nah ini teman-teman, ya, karena ada 2 variabel bebas. Nah di sini kategorinya yang model pembelajaran ada 2, A1, A2. Tes formatif itu kita simpulkan B, ada 2, esai dan pilihan ganda. Nanti desainnya seperti ini, gitu, ya. Nah ini contoh lain. Misalnya pengaruh model pembelajaran dan media pembelajaran. Model pembelajaran juga treatment, medianya juga treatment, ya. Kalau model media pembelajaran contohnya apa aja kategorinya? Misalnya treatmentnya apa? Berupa apa? Macam-macam media pembelajaran. Digital kayak audio video itu masih Bisa. Kemudian apa lagi? Bahan ajar bisa, ya, gitu, bisa. Jadi itu nanti terserah teman-teman kira-kira mau menentukan kategorinya apa. Ini contohnya. Misalnya model pembelajarannya yang kelompok yang pertamanya role playing, kelompok keduanya kooperatif bisa. Jadi ada lebih dari 1 kategori, ya, karena ada pembanding. Kelompok apa namanya? Kelompok kontrol, ya kan? Kelompok pembanding. Nah kemudian yang media pembelajarannya misalnya visual sama audio, misalnya 2. Nah karena masing-masing variabel bebasnya ada 2, berdua berarti 2 kali 2. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Kalau misalkan variabel bebas pertama itu ada 3 kategori, kemudian variabel bebas yang keduanya juga ada 3 kategori. Disebutnya apa itu untuk analisis? Oke, siap. Jadi karena sama-sama 2 variabel bebas berarti ANOVA 2 jalan, betul? Ya, tapi karena katanya Mas Kalu masing-masingnya 3 kategori, misalnya A1, A2, A3. A3-nya konvensional. Kemudian B1, B2, B3 visual audio misalnya apa? Ya, kinestetik misalnya. Nah itu berarti ANOVA 2 jalan, faktorial design 3 kali 3. Kalau A-nya cuma 3, A-nya 3, B-nya cuma 2, berarti berapa? 3 kali 2. Sebaliknya misalnya B-nya 3, A-nya 2, ANOVA 2 jalan, tetap 2 jalan. 2 kali 2. Ya, gitu. Anda pernah belajar statistik, ya? Iya. Oke. Nah ini teman-teman. Nah, jadi nanti ada A1, A2, B1, B2. Kalau A1 berarti kelompok siswa yang diberi model pembelajaran role playing gitu. Jadi untuk memudahkan aja pakai simbol. Kalau A2 berarti kelompok siswa ya yang diberi model. Ya. Kalau B1
kelompok siswa yang diberi bentuk tes. Kalau B2 siswa yang diberi itu lengkapnya ya. Nah, Y A1 B1 berarti apa? Hasil belajar. Hasil belajar ya, kelompok siswa yang diberi model dan tes Y A2 B2 A2 B2 hasil saja berarti hasil belajar fisika siswa untuk siswa yang diberi model pembelajaran untuk mempermudah karena nanti di output SPSS-nya pakai simbol. Nah, jadi yang tadi model dan media ini treatment ya, yang dilakukan kita setelah treatment adalah melakukan pengukuran terhadap apa? Terhadap variabel Y-nya. Nanti yang ditaruh di sini adalah Y-nya. Itu hasil belajarnya, karena yang mau dibandingkan itu setelah diberikan treatment. Nanti ada perbedaannya signifikan atau tidak. Nah ini teman-teman uji prasyaratnya, karena ANOVA 2 jalan termasuk statistik parametrik, dia harus terpenuhi uji prasyarat. Nah untuk uji prasyarat ANOVA ada apa aja? Normalisasi itu berarti sampel harus berasal dari populasi yang berdistribusi sama. Kalau homogenitas tidak berdata. Kalau tidak terpenuhi baru beralih ke statistik non parametrik. Jadi ada penggantinya. Nanti ada pembahasan lagi ya untuk statistik non parametrik. Nah ini teman-teman, nanti uji normalitasnya per kelompok data. Uji normalitas data Y untuk A1 yang diolah itu semuanya Y. Uji normalitas data untuk Y A2 hasil belajar misalnya fisika siswa untuk kelompok yang diberi model pembelajaran komparatif besar gitu ya. Kemudian uji normalitas B1, B2, A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2 gitu. Nah nanti homogenitasnya antar kelompok A1 sama A2, terus dia dianalisis lagi B1 sama B2 dan keempat kelompok ini A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2 ya. Nah ini teman-teman, nanti hipotesisnya ada 2 ya. Jadi ada hipotesis pengaruh utama dan interaksi. Dan yang satunya ada lagi yang simple efeknya. Jika yang interaksinya signifikan. Nah, hipotesis pengaruh utamanya itu main efeknya ada berapa? Ada 2. Pengaruh A terhadap Y, pengaruh B terhadap Y, kemudian interaksinya interaksi A terhadap B. Nah ini contohnya teman-teman ya. Untuk output SPSS-nya, cara SPSS-nya nanti teman-teman bisa lihat di video pembelajaran yang saya berikan di channel YouTube saya ya. Nah kita coba lihat di sini. Tadi hipotesisnya apa? Pengaruh A terhadap Y, pengaruh A terhadap Y, terus pengaruh Y terhadap Y, terus pengaruh A dan B terhadap C, A dan B terhadap B. Nah, maksud kata pengaruh di sini adalah perbedaan, ya, perbedaan Y antara A1 dan A2. Hal ini berarti perbedaan Y antara A1 dan A2. Ya, nanti interaksi kalau signifikan lanjut ke simple effect. Nah, nanti ya berikutnya. Nah, lihat di sini untuk pengaruh A terhadap Y. Nah, dan ini kan A nih. Kita luruskan, nah ini berapa nih? 0,9 ya. Berarti
Ya, 0, taruh signifikansinya dibandingkan dengan 0. Ya, ini berikutnya Lebih dari 0,05. lebih besar. Lebih dari Ya, kurang dari 0,05. Berarti signifikan atau tidak? Berarti nanti bunyi ininya jawaban hipotesisnya terdapat pengaruh signifikan. Ada apa model pembelajaran terhadap hasil belajar fisika siswa. Ya. Nah sekarang ini yang B-nya kita lihat ya signifikannya berapa? 0,00. Ya, 0 kurang dari 0,05. Signifikan atau tidak? Signifikan. Nah, yang interaksi 0,006. Ya, 0,006. 0,6 kurang dari 0,05. Nah, karena signifikan lanjut ke hipotesis simple efeknya. Ya, kita lihat. Nah, ini teman-teman ya, ada berapa? 4. Ya. Kita lihat ininya. Nah, ini. Bentar, kita hapus dulu ini. Kita sini aja tulisin ya. Simple efeknya terdapat perbedaan Y antara A1 dan A2 khusus siapa? B1. Nah yang 4 sama Meng nih gimana? Khusus siapa? B2. Terus yang ke-6 perbedaan Y perbedaan Y antara B1 terdapat perbedaan Y antara B1 dan B2 khusus siapa? Ini satu lagi nih kita lihat teman-teman yang ini A1 dan A2 khusus B1 berarti A1 B1 versus A2 B1 gitu ya signifikan atau tidak A1 B1 A2 B1 yang baris kedua 0,002 ya ini signifikan oke yang ini A1 B2 berapa? Signifikan enggak? 0,366 signifikan enggak? Lebih dari 0,05 tidak signifikan oke berikutnya B1 B2 khusus A1 dari apa? Mulai tetap dari A A1 B2 A1 B1 A1 B2 ya 0,0 ya berarti signifikan atau tidak? Terakhir A2 B1 A2 B1 signifikan atau tidak? Tidak. Berapa? 0,55. Sudah tidak signifikan. Itu teman-teman ya. Jadi sudah bisa ya. Nah nanti teman-teman akan saya kasih tugas ya berupa project ya. Jadi teman-teman buat kelompok, misalnya satu kelompok ada 5 orang, melakukan penelitian langsung di lapangan ya di sekolah teman-teman kan guru nih. Nah itu melakukan penelitian eksperimen dengan nanti analisisnya menggunakan ANOVA 2 jalan faktorial design 2 kali 2.
Jadi nanti tentukan judulnya, variabel bebas pertamanya, keduanya itu harus dua-duanya terima. Terus kategorinya harus dua-dua, misalnya mau 3 sama 2 nanti aja, kan ada pembahasan khusus. Sekarang dua kategori aja, gitu ya. Nah, nanti data yang diperoleh, ya, datanya nanti oleh SPSS. Nanti Bapak Ibu buat laporan dari pendahuluan, tindak perpustakaan, metode penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan. Nanti dipresentasikan. Gitu, seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Nah, sebelum diakhiri ada kesimpulan. Ya, silakan Pak. Dari pemaparan yang telah dijelaskan, kesimpulan yang kami dapat itu dua jalan merupakan perbedaan kata-kata lebih dari 2 kelompok sampel untuk 2 variabel bebas. Iya, betul ya. Jadi untuk 2 variabel bebas yang dibandingkan adalah rata-rata lebih dari 2 kelompok, ya kan? Nah, kemudian contohnya, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya Bu. Ya, silakan Pak. Baik, terkait contoh Bu untuk judul ya Bu ya. Iya. Judul itu mungkin adalah pengaruh media dan model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir analitis. Oh iya, bagus ya. Jadi teman-teman nanti bisa untuk bekal pada saat menulis tesis, teman-teman ini menjadi salah satu alternatif, ya. Nah, kalau misalnya variabelnya dua-duanya tidak ada eksperimen bukan? Bukan. Harus ada salah satu yang treatment. Nanti ya kalau salah satunya treatment, yang satunya bukan, itu nanti kita bahas di pertemuan ini kan 10, 11, ke-12 ya, treatment by level design. Nanti bunyi hipotesisnya seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa ya, untuk melihat hasil olah data menggunakan output SPSS seperti apa nanti kita pelajari ya. Nah, teman-teman, nanti tugasnya itu tolong di-upload di nanti kita per kelompok melakukan presentasi untuk minggu depannya ya, sebelum materi kelanjutannya. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya selesai sudah ya untuk materi hari ini. Sebelum kita tutup, kita membaca doa dulu, berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.